Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepekan terakhir ini kaum muslimin seluruh dunia dikejutkan dengan berita perseteruan antara Palestina dan Yahudi. Bahkan di media sosial banyak berseliweran foto-foto, video yang menggambarkan kekejian dan kekejaman orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin Palestina. Dan kalau berita itu benar, tidak hoaks, maka betapa sadisnya mereka terhadap orang Islam. Luka pembantaian beberapa hari yang lalu masih menganga, disusul dengan darah mengalir terus di bumi Palestina sampai hari ini. Korban berjatuhan jumlah ribuan. Dan mengerikan, tadi pagi saya terima gambar tentang penyembelihan orang-orang Muslim oleh Yahudi. Seperti kalau kita Idul Kurban itu, Pak, menyembelih domba itu. Dengan terang disembelih orang itu satu-satu, Pak, gorok gitu. Lepas kepalanya. Ngeri, Pak. Ini potret yang sekarang dipertontonkan kepada kita tentang kekejian dan kesadisan orang-orang Yahudi. Betul kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 82. Allah berfirman memberikan penjelasan tentang karakter orang Yahudi itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna asyaddan nasal adawatal ladina amanu al yahudu wal ladina asyraku. Tidak ada satu kaum, satu masyarakat yang kebenciannya begitu hebat terhadap orang beriman. Di dunia ini nggak ada orang, masyarakat yang paling benci terhadap orang beriman melebihi kebencian orang Yahudi dan orang musyrik. Yahudi mewakili dua-duanya, dia Yahudi dan juga musyrik. Karena bangsa Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair, bahwa Allah punya anak. Nah, sekalipun bangsa Yahudi dilahirkan atau dari keturunan orang baik-baik, mereka mengaku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari terahnya Yakub, Bani Yakub, Israel. Tapi ternyata mereka membenci Tuhannya sendiri dengan menyekutukannya dan menganggap Tuhan itu lemah, miskin, terbelenggu. Tuhan oleh mereka dimusuhi. Dan permusuhan Yahudi bukan hanya terjadi sekarang, sejak dulu. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan kita, bagaimana orang Yahudi memperlakukan Rasulullah SAW dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah, intimidasi, bahkan rencana pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Bukan hanya rencana, sudah langsung dieksekusi. Kalau tidak, sekiranya Allah tidak memberitahukan melalui malaikat, waktu Rasul bertamu pada seorang Yahudi, akan ditimpakan batu yang besar untuk Allah memberitahukan melalui malaikatnya pergi. Terakhir, ketika seorang wanita Yahudi menyuguhkan kepada Rasulullah SAW sepotong daging kambing yang sudah diracun oleh orang Yahudi dalam rangka membunuh, tapi kan menghormati pemberian itu, Rasul cicip, dia sekerat itu. Yang itu kata Rasul ketika sakratul maut, dia bilang, sakitku ini masih terasa bekas sisa racun yang disisipkan pada
sebongkah daging yang dimakan oleh Rasulullah SAW, dicicipin. Jadi terasa sampai menjelang ajalnya. Kewafatan Rasulullah SAW salah satu di antaranya adalah penyebabnya karena racun yang ada di dalam daging yang Rasul makan. Sama seperti Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Dia syahid karena diracun oleh orang Yahudi. Kejam Yahudi. Dalam hadisnya Rasul bilang begini, Innal Yahuda qaumun hasadun. Sesungguhnya orang Yahudi ini adalah kaum yang memiliki hasad, kebencian terhadap kebenaran, karena dia dikungkungi oleh nafsu, syaitan, angkara murka. Sekalipun Allah telah memberikan pertolongan kepada orang-orang Yahudi ini, beberapa kali Allah tolong, dan beberapa kali dia berjanji akan beriman. Tapi setiap kali ditolong, selamat, kembali kafir. Mendapatkan kesulitan, minta tolong pada Allah, selamat, kembali kafir. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, kita jangan sekali-kali percaya dengan ucapan orang-orang Yahudi, Pak. Baik yang ada di Palestina, di Israel sana, ataupun Yahudi yang ada di tanah air. Apa kita mengira di negeri kita tidak ada yang Indonesia? Ngeri, Pak. Dan mereka biasa mengadu domba, itu biasa. Dan bohong itu sudah menjadi habit dia, dusta itu. Dusta, kemudian mengadu domba, menyebarkan fitnah, menampilkan kekejian, itu adalah perilaku mereka. Bahkan ada di antara mereka itu sengaja masuk Islam untuk mengelabui kita. Dulu sahabat zaman Nabi ada yang masuk Islam, namanya Sa'ad bin Hanif. Ternyata dia masuk Islam hanya untuk memata-matai orang-orang Islam. Sekarang pun mungkin ada juga seperti itu. Di saat mereka mayoritas, mereka beraksi seperti sekarang. Jadi selama penjajahan Yahudi masih berlaku, maka Muslim Palestina akan terus melakukan perlawanan. Karena itulah perintah Rasulullah SAW untuk melawan kalau kita ditindas, dijajah. Tidak boleh kita pun menerima begitu saja kalau ada dalam penindasan. Padahal kalau sekiranya umat Islam berkuasa, Palestina itu berkuasa, maka mereka mendapatkan perlindungan. Seperti halnya dulu Umar bin Khattab memimpin Palestina, menaungi orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi itu senang, merasa tentram dengan kehadiran Umar bin Khattab. Bahkan kunci Baitul Maqdis itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Karena Islam ini adil, Pak. Rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada pemeluknya saja orang Islam, termasuk orang-orang non-muslim pun akan dilindungi. Orang kafir itu ada 4, Pak. Satu, kafir zimmi, kafir yang dilindungi itu. Yang kedua, kafir musta'an, yang ada ikatan perjanjian. Yang mendapatkan perlakuan khusus. Yang ketiga, kafir mu'ahad, yang ada ikatan perjanjian seperti halnya orang-orang Bani Kainuka, Bani Quraiza, Bani Nadir di zaman Nabi Muhammad. Orang-orang Madinah itu, waktu dulu di Madinah itu banyak orang Yahudi, Pak. Dan ada ikatan perjanjian Rasulullah SAW. Yang keempat, kafir harbi. Kafir harbi ini yang perlu diperangi, Pak. Jadi Islam ini tidak mengeneralisir seluruh orang kafir itu jahat, tidak. Hanya kafir harbi saja. Karena dia memerangi kita, maka kita harus lawan. Muslim Palestina tidak akan bisa tenang dan tidak akan bisa damai selama Yahudi itu terus menjajah. Yahudi mengaku, dia bilang ini tanah Ibrahim alaihissalam. Bukan, Nabi Ibrahim itu bukan orang Palestina, dia hanya dimakamkan di Palestina. Nabi Ibrahim itu orang Irak, hijrah ke Palestina. Dan Palestina memang bumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang cerita. Surat Al-Isra ayat 17, surat 17 ayat 1 itu,
Allah berfirman, Subhanalladzi asra, ya, yamdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hauliya linuriya min ayatin. Jadi bumi Palestina ini di sana ada keistimewaan Masjidil Aqsa, ya, milik umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selama tinggal di Mekah 13 tahun itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Dan 17 bulan ketika tinggal di Madinah, Rasul juga sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Jadi lebih banyak masa Rasul itu ibadahnya menghadap Baitul Maqdis, ya. Sisanya sekitar 6 tahun lah, ya, baru menghadap Masjidil Haram. Artinya apa? Punya kedudukan penting Masjidil Aqsa itu dalam sejarah Islam. Bahkan Rasulullah SAW itu sebelum Mi'raj itu memimpin sholat di Masjidil Aqsa itu, ya. Di sana beberapa saat dia tinggal sebelum landing untuk melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Masjidil Aqsa memang bagian dari sejarah Islam dan umat Islam perlu untuk menjaga itu. Orang Yahudi itu tidak mungkin menghancurkan Masjidil Aqsa, Pak. Tidak mungkin. Karena dia menganggap itu tempat suci dia juga. Ya. Tidak akan mungkin orang Yahudi itu menghancurkan Masjidil Aqsa. Karena itu merupakan bagian kehidupan dia juga. Ya. Bahkan dia coba runut ke belakang. Ini kan warisan untuk kita. Bagi mereka. Oleh karena itu perseteruan Muslim Palestina dengan Yahudi itu bukan perang perebutan wilayah atau sumber mata air, ya, bukan, atau masalah ekonomi, tidak. Perang agama. Sama seperti zaman Nabi pun begitu, perang agama. Jadi jangan kemudian kita terbuai dengan informasi ini kan bukan perang agama. Ini perang perebutan kekuasaan, bukan perebutan wilayah, bukan perebutan sumber mata air, bukan perebutan masyarakat, bukan. Ini perang agama, sama-sama menjadikan perang suci. Ya. Jadi kalau ditanya orang-orang Palestina itu gimana tentang pertempuran ini, dia bilang saya bangga. Orang Palestina itu senang, Pak. Syahid itu, ya, bayangkan, Pak. Orang-orang Palestina, Hamas itu, orang-orang yang tinggal di Gaza itu, dia senang untuk peperangan. Karena dia ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan syahid, berhadapan dengan orang Yahudi yang takut mati. Ya. Tentu saja kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar pertarungan ini segera dimenangkan oleh Islam. Kenapa? Karena Allah berjanji. Ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 126 tuh Allah berfirman, wa ma nasrun illa min indillahil azizil hakim. Pertolongan itu, kemenangan itu hanya milik Allah dan akan Allah berikan kepada orang-orang beriman yang berjuang. Dalam surat Ar-Rum ayat 47 Allah berfirman lagi, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban aku, kata Allah, untuk menolong orang-orang mukmin yang sedang berjuang. Hanya tinggal menunggu waktu kapan Allah akan berikan kemenangan itu, ya. Akan diberikan. Kenapa berlangsung lama puluhan tahun? Ini peristiwa ini menjadikan ujian bagi umat Islam seluruh dunia agar bisa bersatu, Pak. Kan ada pepatah gini, Pak. Kalau sebuah bangsa ingin bersatu, ya, jadikan musuh bersama. Dulu di Iran itu, Pak, ya, sekte-sekte itu, provinsi itu pecah belah, Pak. Susah untuk menyatukannya, Pak. Masing-masing provinsi memisahkan diri, Pak. Ya, kelompok memisahkan diri. Bagaimana cara menyatukannya? Kata Khamenei, bikin common enemy, musuh bersama. Seranglah Irak, ya. Bersatu sebuah satu negeri itu. Kita pun dulu pernah menjadikan tema semacam itu. Waktu kita sebagai musuh bersama, bersatu semua. Ya. Komunis, ya. Kita jadikan musuh bersama, bersatu bangsa Indonesia. Lah, Palestina, peperangan di Palestina ini sebenarnya Allah ingin umat Islam ini bisa bersatu. Ya. Tapi kita mungkin punya keterbatasan tentang kesadaran, mungkin geografi, ya, keterbatasan di dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga
Sekalipun terjadi huru-hara yang begitu hebat, masyarakat dunia berdiam diri menjadi penonton, ya, acuh, ya, seakan-akan tidak tahu. Bahkan negara yang dekat dengan Palestina, saudaranya sendiri, satu keturunan bangsa Arab itu, mereka menutup diri. Nggak bisa orang berpindah dari Palestina ke Yordan, nggak bisa. Ke Mesir, apalagi ke Arab Saudi, nggak bisa. Dibatasi. 3 hari yang lalu teman saya baru pulang umroh dari Aqsa, nggak bisa keluar. Dia cerita betapa susahnya orang Palestina itu pengen keluar dari negerinya. Bukan tidak paham, sebagian orang pengen hijrah itu, negara-negara Arab yang dekat itu nggak bisa menerima mereka. Allah alam. Sampai begitunya Allah menguji, ya. Dibatasi dengan paspor, dibatasi dengan boarding pass, dibatasi macam-macam dokumen harus dimiliki. Itulah dunia sekarang ini. Jangankan kata antar negara, kita saja dari kabupaten satu kabupaten yang lain, satu negara ini susah pindah. Bapak kalau pindah ke kota Bandung juga nggak gampang. Dari kabupaten pindah ke Kodia tidak mudah, berbelit administrasinya, ya. Itu tingkat kecil. Ini negara lebih susah lagi. Jadi kemudian kan harusnya mereka bisa berhijrah, tuh tidak bisa, Pak. Oleh karena itu Gaza itu jadi penjara terbesar, ya, sekarang ini. Bagaimana sikap kita sebagai orang Islam? Tidak ada yang kita bisa lakukan tadi karena keterbatasan, ya, geografi, ya. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan hanya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selipkanlah satu bait doa setiap kita doa panjatkan, ya. Minta, ya Rabb, semoga saudara saya yang di Palestina itu diberikan kemudahan dan Kau selamatkan dan dimenangkan seperti janji Engkau, ya Rabb. Segeralah menangkan orang Palestina itu terhadap Yahudi. Karena selama penjajahan terjadi, maka terus akan terjadi penindasan. Di dalam surat As-Saff Allah berfirman, tuh surat bagian akhir surat As-Saff itu Allah berfirman, fa'ayyadnal ladina amanu ala aduwihim fasbahu dhahirin. Allah, kata Allah, akan aku berikan kebaikan kepada orang-orang beriman itu, akan aku berikan kekuatan kepada orang beriman itu, akan aku berikan perbekalan kepada orang beriman itu, akan aku berikan kemudian kesiapan untuk berperang, sehingga orang beriman itu akan mengalahkan orang-orang Yahudi. Amin. Amin, ya. Hari ini ya daftar, ya. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Fattaqullaha mastata'tum wa la minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.